Selamat siang Bu Eko dan juga teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai standar akuntansi keuangan pada PSAK 43 mengenai materi cash and receivable. Selanjutnya itu perkenalkan, nama saya itu Fanya Halim dengan NIM 2024-50040. Kenalkan, nama saya Christian Andi Nathan dengan NIM belakang 009. Perkenalkan, saya Felicia Junatali dengan NIM akhir 058. Perkenalkan, nama saya Viko Mateja dengan NIM belakang 104. Perkenalkan, saya Kesha Navita dengan NIM akhir 286. Perkenalkan, nama saya Norbeta Yafil dengan NIM akhir 363. Selanjutnya, ada daftar isi yang materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pertama itu ada pengertian SAK, konvergensi SAK ke IFRS, cash and receivable, PSAK 43, pencabutan PSAK 43, dan juga pasal-pasal yang berlaku di PSAK 43. Oke, jadi kita harus tahu nih, apa sih itu SAK? Jadi untuk SAK itu sendiri, yaitu adalah standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan adalah pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan ataupun yang disebut ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (PSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Selanjutnya, ada konvergensi SAK ke IFRS. Sebagai komitmen G20, Indonesia memulai konvergensi SAK ke IFRS sejak 2009. Kesepakatan G20 mengenai pelaporan keuangan berdasarkan standar keuangan global, di mana dia meningkatkan transparansi, konsistensi, dan juga efisiensi. Konvergensi SAK ke IFRS artinya proses penyelarasan standar akuntansi keuangan atau SAK Indonesia agar sejalan dengan International Financial Reporting Standard ataupun IFRS, tetapi tidak selalu menyalin 100% secara kata per kata. Oke, selanjutnya itu adalah perkembangan standar akuntansi keuangan ataupun SASAK, di mana untuk 1973 itu ada prinsip akuntansi Indonesia ataupun PAI diterbitkan, 1994 revisi PAI dan juga kodifikasi SAK, 2008 ada komitmen Indonesia yang bergabung dalam G20 untuk mendukung pencapaian One Global Accounting Standard, kemudian ada 2012 fase 1 konvergensi SAK, kemudian ada 2015 fase 2 konvergensi SAK efektif per 1 Januari 2015, dan 25 Mei 2016 ada joint statement antara IFRS Foundation, OJK, dan IAI, dan juga ada 2022 SAK per 1 Januari 2022 secara substansial konvergen dengan IFRS per 1 Januari 2021, dan juga yang terakhir itu ada SAK internasional. Oke, selanjutnya itu adalah perubahan nomenklatur PSAK dan ISAK, yaitu mulai 1 Januari 2024 dilakukan perubahan penomoran PSAK dan juga ISAK, di mana standar yang mengacu IFRS menggunakan nomor yang diawali 1 atau 2, standar lokal atau syariah menggunakan nomor yang diawali dengan angka 3 ataupun 4. Oke, selanjutnya ini adalah materi cash and receivable. Jadi materi cash and receivable itu sendiri tuh ada di PSAK 43. Di mana dalam materi ini, ajak piutang itu dibahas sebagai cara perusahaan memperoleh kas lebih cepat dengan mengalihkan piutang usaha kepada pihak lain, seperti bank ataupun perusahaan pembiayaan, tanpa harus menunggu jatuh tempo piutang. Transaksi ini dilakukan untuk meningkatkan likuiditas dan juga mengurangi risiko piutang tidak tertagih dengan perlakuan akuntansi yang bergantung pada apakah risiko dan manfaat piutang berpindah atau masih ditanggung oleh perusahaannya. Oke, kemudian adalah pencabutan PSAK 43. Jadi,
Alasan kenapa sih PSAK 43 itu dicabut? Karena terjadi tumpang tindih pengaturan PSAK 43 dengan SAK lain. Transaksi ajak piutang lebih tepat diatur oleh standar instrumen keuangan yang lebih baru dan berbasis IFRS, misalnya PSAK 50, 55, dan juga bisa PSAK 71, di mana penyesuaian untuk konvergensi dengan IFRS. Kemudian PSAK 43 itu tidak berlaku lagi, di mana semua transaksi ajak piutang harus mengikuti SAK yang relevan, terutama standar instrumen keuangan PSAK 71. Kemudian tanggal efektifnya itu dia berlaku efektif untuk tahun buku mulai 1 Januari 2010. Di mana dampaknya dari adanya pencabutan PSAK 43 ini mendukung keselarasan penuh dengan IFRS, meningkatkan konsistensi, transparansi, dan juga relevansi pelaporan keuangan. PSAK 43 telah dicabut seiring konvergensi IFRS, namun substansi transaksi ajak piutang tetap diakui dan kini diatur dalam PSAK instrumen keuangan. Oke. Jadi selanjutnya, PSAK 43 itu bahas tentang apa sih? Jadi PSAK 43 ini dia membahas tentang akuntansi ajak piutang ataupun factoring. Dia juga mengatur pelakuan akuntansi, pengukuran, dan pengungkapan transaksi ajak piutang, baik bagi faktor ataupun perusahaan pembiayaan maupun klien atau penjual piutang, mencakup modal tanpa recourse, faktor menanggung resiko, dan dengan recourse, yaitu klien tetap bertanggung jawab. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi beserta pengungkapan transaksi ajak piutang, baik bagi faktor maupun bagi klien. Pernyataan ini hanya mengatur perlakuan akuntansi beserta pengungkapannya untuk transaksi ajak piutang. Pernyataan ini tidak mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang yang digunakan sebagai jaminan pinjaman serta transaksi pengalihan aktiva lainnya, seperti security aset dan transaksi pembelian kembali aset. Nah, berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Ajak piutang adalah jenis pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan yang berasal dari transaksi usaha. Klien adalah perusahaan yang menjual atau mengalihkan piutang. Faktor adalah lembaga pembiayaan atau lembaga lain yang membeli dan atau menerima pengalihan piutang. Selanjutnya, nasabah adalah perusahaan yang mempunyai kewajiban kepada klien. Retensi adalah bagian dari anjak piutang yang ditahan oleh faktor untuk menutup kemungkinan terjadinya penyesuaian jumlah piutang sebelum jatuh tempo, misalnya potongan dan pengembalian penjualan. Research adalah hak faktor untuk menerima pembayaran dari klien apabila piutang yang dialihkan tidak dapat dibayar oleh nasabah pada saat piutang tersebut jatuh tempo. Selanjutnya ada penjelasan jenis anjak piutang. Kegiatan anjak piutang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jasa non-pembiayaan dan jasa pembiayaan. Jasa pembiayaan meliputi jasa penatausahaan, penjualan secara kredit, dan penagihan piutang klien, seperti investasi kredit, administrasi penjualan, penagihan, dan proteksi terhadap risiko kredit. Atas pemberian jasa tersebut, faktor memperoleh fee dari klien. Jasa pembiayaan merupakan jasa pembelian dan atau pengalihan piutang jangka pendek dari kegiatan usaha, termasuk transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Anjak piutang pembiayaan ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu anjak piutang tanpa resource dan anjak piutang dengan resource. Atas anjak piutang pembiayaan ini, faktor memperoleh bunga atau diskonto. Anjak piutang tanpa resource merupakan penjualan piutang atas dasar notifikasi. Klien menjual piutangnya kepada faktor menanggung secara penuh risiko penagihan tanpa hak menerima pembayaran dari klien apabila terjadi kerugian atas piutang alihan yang tidak tertagih. Nasabah melakukan pembayaran atas piutang alihan langsung kepada faktor. Dalam anjak piutang dengan resource, klien mempunyai kewajiban membayar seluruh atau full recourse, atau sebagian atau limited recourse.
data yang diperoleh dari piutang alihan atau membeli kembali piutang alihan. Dalam hal nasabah tidak membayar piutang alihan tersebut kepada faktor pada saat jatuh tempo. Anjak piutang dengan resource diperlakukan sebagai penjualan piutang apabila memenuhi semua kriteria berikut. Oke, selanjutnya itu yang pertama, klien tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, masa depan, dan tidak menanggung resiko kolektibilitas yang terkandung dalam piutang. Yang kedua, kewajiban klien dalam perjanjian resource itu dapat diestimasi secara handal. Dan yang ketiga, itu klien tidak memiliki kewajiban atau opsi untuk membeli kembali piutang tersebut. Selanjutnya itu anjak piutang bagi factor dan juga anjak piutang tanpa resource. Anjak piutang tanpa resource itu diakui sebagai tagihan anak piutang sebesar nilai piutang yang diperoleh. Nah, selisih antara tagihan anjak piutang dengan jumlah pembayaran kepada klien ditambah retensi diakui sebagai pendapatan anjak piutang pada saat transaksi anak piutang. Lalu tagihan anjak piutang tanpa resource itu dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Sedangkan retensi diakui sebagai hutang retensi anak piutang dan disajikan dalam neraca sebagai kewajiban. Selanjutnya, dalam transaksi anjak piutang tanpa resource, itu faktor memperlakukan piutang yang diperoleh oleh klien sebagai pembelian piutang. Faktor memperoleh hak sekaligus menanggung resiko kolektibilitas piutang. Dengan pembelian tersebut, faktor mengakui jumlah piutang alihan sebagai aktiva dengan nama akun tagihan anjak piutang. Di lain pihak, faktor menanggung resiko kolektibilitas piutang dengan membentuk penyisihan ragu-ragu. Selanjutnya, dalam anjak piutang tanpa resource, faktor telah memperoleh hak atas piutang. Oleh karena itu, bagian dana yang ditahan dalam rangka anjak piutang tersebut merupakan kewajiban dengan nama akun hutang retensi anjak piutang. Hutang retensi anjak piutang akan berkurang apabila terjadi penyesuaian terhadap piutang. Misalnya, klien memberikan potongan penjualan dan menerima pengembalian penjualan, dan saldonya akan dikembalikan kepada klien pada saat penyelesaian akhir anjak piutang. Selanjutnya itu anjak piutang dengan resource. Anjak piutang dengan resource itu diakui sebagai tagihan anjak piutang sebesar nilai piutang yang diperoleh. Selisih antara tagihan anjak piutang dengan jumlah pembayaran kepada klien ditambah retensi diakui sebagai pendapatan tangguhan selama periode anjak piutang. Anjak piutang dengan resource pada dasarnya merupakan pemberian pinjaman dengan jaminan piutang. Oleh karena itu, penyajian retensi sebagai pengurang tagihan anjak piutang lebih mencerminkan jumlah pinjaman yang sebenarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang ke-17, anjak piutang tanpa recourse diperlakukan sebagai penjualan piutang. Nah, selisih antara nilai piutang dialihkan dengan jumlah dana yang diterima ditambah retensi yang diakui sebagai kerugian atas transaksi anjak piutang. Kemudian yang ke-18, anjak piutang tanpa recourse memiliki substansi sebagai penjualan piutang. Substansi penjualan piutang adalah berkurangnya jumlah piutang sebesar nilai tercatat dan timbulnya keuntungan atau kerugian. Nah, dalam anjak piutang tanpa recourse, klien mengalihkan resiko kredibilitas atas piutang sehingga tidak diperlukan penyisian piutang ragu-ragu. Kemudian yang ke-19, kerugian atas transaksi anjak piutang tanpa recourse diakui sebagai beban pada saat transaksi dan disajikan dalam laporan laba rugi sebagai beban usaha. Kemudian yang ke-20, dana yang ditahan atau retensi ada oleh faktor dalam rangka anjak piutang tanpa recourse diakui sebagai piutang setensi anjak piutang dan disajikan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Kemudian yang ke-21, pada umumnya faktor menahan sebagian dana dari anjak piutang untuk menutup kemungkinan terjadinya penyesuaian terhadap jumlah piutang alihan, seperti potongan dan pengembalian penjualan. Retensi tersebut akan dikembalikan oleh factor kepada klien pada saat jatuh tempo, sehingga dicatat sebagai piutang retensi anjak piutang pada saat terjadinya transaksi.
Kemudian yang ke-22, anjak piutang dengan recourse, menjelaskan bahwa dengan recourse diakui sebagai kewajiban anjak piutang sebesar nilai piutang yang dialihkan. Selisih antara nilai piutang yang dialihkan dengan dana yang diterima ditambah retensi diakui sebagai beban bunga selama periode anjak piutang. Kemudian yang ke-23, dalam anjak piutang dengan recourse, klien punya kewajiban untuk membayar kepada factor apabila piutang yang dialihkan tidak dapat dibayar oleh nasabah pada saat jatuh tempo. Anjak piutang ini mempunyai substansi sebagai pinjaman dengan jaminan piutang. Dengan demikian, klien mengakui anjak piutang dalam laporan keuangan karena risiko kolektibilitas piutang tetap berada pada klien. Maka klien harus menyajikan piutang sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan membentuk penyisihan piutang ragu-ragu. Oke, yang ke-24, kewajiban anjak piutang disajikan dalam neraca sebesar nilai piutang yang dialihkan dikurangi retensi dan beban bunga yang belum diamortisasi. Kemudian yang ke-25, dalam anjak piutang dengan recourse, retensi bukan merupakan kewajiban. Oleh karena ini, penyajian retensi sebagai pengurangan kewajiban lebih mencerminkan jumlah kewajiban anjak piutang yang sebenarnya. Selanjutnya, pengungkapan oleh faktor. Di pasal 26, pengungkapan yang memadai harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada kebijakan akuntansi yang digunakan untuk anjak piutang. Yang kedua ada jumlah tagihan anjak piutang tanpa recourse, termasuk anjak piutang dengan recourse memenuhi kriteria penjualan. Jumlah hutang retensi anjak piutang dan pendapatan anjak piutang serta pengungkapan mengenai ikatan penting lainnya yang diatur dalam perjanjian anjak piutang. Selanjutnya ada jumlah tagihan anjak piutang dengan recourse diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama ada tagihan anjak piutang ditambah dengan pendapatan anjak piutang, taguhan ditambah retensi, dan dikurang penyisian piutang ragu-ragu, dan hasil akhirnya adalah tagihan anjak piutang bersih. Selanjutnya ada pengungkapan oleh klien. Di pasal 27, pengungkapan yang memadai harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan akuntansi mengenai transaksi anjak piutang baik tanpa recourse maupun dengan recourse. Yang kedua, ada jumlah piutang yang dialihkan dalam rangka anjak piutang dengan recourse, termasuk anjak piutang dengan recourse yang memenuhi kriteria penjualan. Pengungkapan ini juga meliputi jumlah kerugian, piutang retensi anjak piutang, jatuh tempo, dan ikatan penting lainnya yang diatur dalam perjanjian anjak piutang. Yang ketiga ada jumlah kewajiban anjak piutang dalam rangka anjak piutang dengan recourse. Pengungkapan ini meliputi beban bunga, retensi jatuh tempo, dan jumlah piutang alihan, serta ikatan penting lainnya yang diatur dalam perjanjian anjak piutang. Jumlah kewajiban anjak piutang dengan recourse diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama ada kewajiban anjak piutang, dikurang retensi, dikurang bunga yang belum diamortisasi, dan hasil akhirnya ada kewajiban anjak piutang bersih. Jenis-jenis anjak piutang. Di pasal 28, anjak piutang tanpa recourse merupakan penjualan piutang atas dasar notifikasi klien. Klien penjual piutangnya kepada faktor dan faktor menanggung secara penuh resiko penagihan tanpa hak menerima pembayaran dari klien apabila terjadi kerugian atas piutang alihan yang tak tertagih. Nasabah melakukan pembayaran atas piutang di alihan langsung kepada faktor. Di pasal 29, dalam anjak piutang dengan recourse, klien mempunyai kewajiban membayar seluruh full recourse atau sebagai limited recourse dana yang diperoleh dari piutang alihan atau membeli kembali piutang alihan dalam hal nasabah tidak membayar piutang alihan tersebut kepada faktor pada saat jatuh tempo. Pasal 30, anjak piutang dengan recourse diperlakukan sebagai penjualan piutang apabila memenuhi semua kriteria berikut. Yang pertama, ada klien tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan dan tidak menanggung risiko kolektibilitas yang terkandung dalam piutang. Yang kedua, ada kewajiban klien dalam perjanjian recourse dapat diestimasi secara handal. Dan yang ketiga, klien tidak memiliki kewajiban atau opsi untuk membeli kembali piutang tersebut. Selanjutnya, akuntansi anjak piutang bagi faktor. Pasal 31, anjak piutang tanpa recourse. Anjak piutang tanpa recourse diakui sebagai tagihan anjak piutang sebesar nilai piutang yang diperoleh. Selisih antara tagihan anjak piutang dengan jumlah pembayaran kepada klien ditambah retensi diakui sebagai pendapatan anjak piutang pada saat transaksi anjak piutang. Di pasal 32, tagihan anjak piutang tanpa recourse dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Sedangkan retensi diakui sebagai hutang retensi. Anjak piutang disajikan dalam neraca sebagai kewajiban.
Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas anjak piutang dengan recurse bagi faktor. Jadi pada pasal 33, piutang dengan recurse diakui sebagai tagihan anjak piutang sebesar nilai piutang yang diperoleh. Selisih antara tagihan anjak piutang dengan jumlah pembayaran kepada klien ditambah retensi diakui sebagai pendapatan tangguhan selama periode anjak piutang. Kemudian pada pasal 34, tagihan anjak piutang dengan recurse dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi dan retensi disajikan sebagai pengurang tagihan anjak piutang. Ya, selanjutnya saya akan membahas akuntansi anjak piutang bagi klien. Yang pertama, anjak piutang tanpa recurse. Jadi, pada pasal 35 terbilang anjak piutang tanpa recurse diperlakukan sebagai penjualan piutang. Nah, kemudian selisih antara nilai piutang alihan dengan jumlah dana yang diterima ditambah retensi diakui sebagai kerugian atas transaksi anjak piutang. Lalu pada pasal 36, kerugian atas transaksi anjak piutang tanpa recurse diakui sebagai beban pada saat transaksi disajikan dalam laporan laba rugi sebagai beban usaha. Lalu pada pasal 37, dana yang ditahan atau retensi oleh faktor dalam rangka anjak piutang tanpa recurse diakui sebagai piutang retensi anjak piutang dan disajikan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Di sini anjak piutang dengan recurse. Pada pasal 38 terbilang anjak piutang dengan recurse diakui sebagai kewajiban anjak piutang sebesar nilai piutang yang dialihkan. Selisih antara nilai piutang yang dialihkan dengan dana yang diterima ditambah retensi diakui sebagai beban bunga selama periode anjak piutang. Pada pasal 39, kewajiban anjak piutang disajikan dalam neraca sebagai nilai piutang yang dialihkan, dikurangi retensi dan beban bunga yang belum diamortisasi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas pengungkapan. Jadi, pengungkapan ini juga ada dua sisi, faktor dan klien. Yang pertama, pengungkapan oleh faktor. Pada pasal 40, dikatakan pengungkapan yang memadai harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang A, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk anjak piutang. Yang B, jumlah tagihan anjak piutang tanpa recurse termasuk anjak piutang dengan recurse yang memenuhi kriteria penjualan, jumlah hutang retensi anjak piutang, dan pendapatan anjak piutang, serta pengungkapan mengenai ikatan penting lainnya yang diatur dalam perjanjian anjak piutang. Kemudian yang C, jumlah tagihan anjak piutang dengan recurse diungkapkan sebagai berikut. Nah, di sini ada gambar yang berisi cara menghitungnya itu. Yang paling pertama itu kita cari tahu tagihan anjak piutangnya, kemudian kita kurangi dengan pendapatan anjak piutang tangguhan, kemudian dikurangi dengan retensi, dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu, yang dimana penjumlahannya akan menjadi tagihan anjak piutang bersih. Oke, selanjutnya bagian D, pengungkapan mengenai ikatan penting yang diatur dalam perjanjian anjak piutang dan recurse meliputi antara lain, yang pertama itu ada tingkat bunga, yang kedua jatuh tempo, yang ketiga jumlah piutang yang diperoleh. Selanjutnya di sini saya akan membahas pengungkapan oleh sisi klien. Pada pasal 41, pengungkapan yang memadai harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang A, kebijakan akuntansi mengenai transaksi anjak piutang baik tanpa recurse maupun dengan recurse. Yang B, jumlah piutang yang dialihkan dalam rangka anjak piutang tanpa recurse termasuk anjak piutang dan recurse yang memenuhi kriteria penjualan. Pengungkapan ini juga meliputi jumlah kerugian, piutang retensi anjak piutang, jatuh tempo, dan ikatan penting lainnya yang diatur dalam perjanjian anjak piutang. Kemudian yang C, jumlah kewajiban anjak piutang dalam rangka anjak piutang dengan recurse. Pengungkapan ini meliputi beban bunga, retensi, jatuh tempo, dan jumlah piutang alihan, serta ikatan penting lainnya yang diatur dalam perjanjian anjak piutang. Di sini yang terakhir, jumlah kewajiban anjak piutang dan recurse diungkapkan sebagai berikut. Jadi yang pertama itu
kita cari tahu tagihan anjak piutang, kemudian kita cari tahu pendapatan anjak piutang tangguhannya, kita tambahin dengan retensi, kemudian kita jumlahin, lalu kita cari penyisihan piutang ragu-ragu yang dimana sebagai pengurang, kemudian kita jumlahkan akan menjadi tagihan anjak piutang bersih. Di sini yang terakhir, tanggal berlaku efektif. Jadi pada pasal 42, pernyataan ini efektif berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1998. Lalu penerapan ini lebih dini sangat dianjurkan. Oke, sekian itu saja presentasi atau pemaparan materi tentang cash and receivables dari kelompok 2. Kurang lebihnya maaf dan terima kasih.